Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, renungan hari ini saya akan beri judul Peperangan Rohani. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan sudah kita baca. Saudara, Paulus begitu gamblang menulis surat kepada jemaat-jemaat di Efesus. Paulus mengatakan bahwa memang ada peperangan rohani. Saudara, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, tentunya kita akan mengalami yang namanya peperangan rohani. Nah, kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-12 tadi. Saya baca kembali, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, dalam ayat ini Paulus menulis setiap kata, artinya setiap lawan kita itu ditulis dengan kata yang diulang. Jadi dia katakan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, semua kata ini di sini ditulis dengan kata yang diulang.
saudara. Kenapa Paulus mengulang setiap kata ini, saudara? Di sini menggambarkan bahwa lawan kita itu tentunya tidak sedikit, saudara. Lawan kita itu banyak. Makanya Paulus mengulang setiap kata itu. Ada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat, saudara. Semua kata-kata itu diulang, saudara. Nah, artinya ini kalau mereka banyak, tentunya pasti mereka itu kuat. Dan hal ini serius, saudara. Makanya Paulus mengulang setiap kata itu. Nah, kalau kita melihat ayat sebelumnya, dalam ayatnya yang ke-11, Paulus katakan, ini 2 kali juga Paulus katakan, oleh sebab itu kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, atau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini juga Paulus tulis 2 kali. Yang pertama dalam ayat 11, dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang pertama dia katakan ambil seluruh. Jadi tidak cuma satu senjatanya, tapi secara keseluruhan diambil. Dia katakan dikenakan. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat bertahan. Itu yang pertama. Tetapi Paulus menulis kembali, dia mengulang kata ini kembali dalam ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi kalau yang pertama supaya kita dapat bertahan, Paulus mengulang kata-kata ini, bukan hanya bertahan, tapi supaya kita dapat melawan, saudara, kuasa-kuasa gelap itu, saudara. Tentunya kita tidak punya kekuatan sendiri dari diri kita sendiri. Kita harus, mau tidak mau, kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengambil perlengkapan-perlengkapan senjata Allah itu, supaya kita kenakan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, apa saja Paulus menulis dalam perikop ini? Apa saja yang menjadi senjata yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita? Dalam ayatnya yang ke-14 dia katakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Itu senjata yang pertama. Senjata yang pertama adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan kebenaran dari diri kita sendiri, tetapi kebenaran itu adalah kebenaran dasarnya ialah salib Kristus. Artinya kita menjadi orang benar bukan karena kita mampu melakukan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, hasil pembenaran ini, saudara yang membenarkan kita ini, Paulus katakan itu harus menjadi seperti ikat pinggang yang terikat, yang tidak boleh kita lepaskan, saudara. Itu pembenaran yang berdasarkan kasih karunia karena salib. Nah, tentunya ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam kasih karunia pembenaran karena salib, tentunya hidup kita juga harus hidup dalam kebenaran. Karena kita dipanggil, dalam teks yang lain dikatakan kita dipanggil untuk bukan supaya hidup cemar, tetapi kita dipanggil untuk kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam pengudusan. Itu senjata yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dalam ayat 14, dia katakan berbaju sirahkan keadilan. Menjadi orang Kristen, tentunya keadilan ini menjadi seperti baju sirah yang kita kenakan, saudara. Mungkin banyak orang berkata dia baik, tetapi menjadi adil itu lebih susah. Nah, kita harus belajar menjadi anak Tuhan yang adil. Kita tidak berat sebelah, kita tidak pilih kasih dimanapun kita berada. Mungkin sebagai orang tua kita tidak pilih-pilih kasih, atau mungkin di mana saja kita harus menjadi orang yang adil. Nah, selanjutnya yang ketiga dia katakan, senjata yang ketiga dalam ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, senjata yang ketiga ini sangat penting. Itulah kasut kerelaan. Menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, kita harus memiliki yang namanya kerelaan. Ketika kita mengikut Kristus, ketika kita melayani Tuhan tanpa kerelaan, rasanya pelayanan kita itu menjadi hambar. Tetapi kita harus melayani Tuhan dengan tanda kerelaan. Kerelaan untuk apa, saudara? Kita rela seperti yang Yesus
Tuhan Yesus katakan, kita rela menderita bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan mungkin kita direndahkan, kita mungkin diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan dirugikan, saudara. Tetapi ketika kita memiliki kasut kerelaan ini, saudara, ini tidak akan membuat kita tersandung, saudara, karena kita berkasutkan kerelaan, saudara. Kemudian dalam ayatnya yang ke-16, ini senjata yang keempat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman untuk, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, perisai iman, kalau kita lihat kayak di film-film, perisai itu seperti tameng yang dipegang di tangan. Nah, itu katanya untuk iman, itu digambarkan seperti iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api itu, saudara, tidak seperti panah biasanya. Kalau panah yang biasa, ketika dipanahkan kena di bagian tangan misalnya, yang luka di tangan. Tetapi panah api ketika ditembakkan di satu tiang rumah, bukan cuma tiang itu yang terbakar, tetapi seluruh bangunan itu akan terbakar. Nah, saudara, panah api yang dilancarkan oleh iblis ini bisa saja ajaran-ajaran yang menyesatkan. Makanya kita harus punya perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat itu, saudara. Kemudian lanjut dalam ayatnya yang ke-17. Dalam ayat 17, ini senjata yang berikut, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ketopong keselamatan dan pedang roh ini yang digambarkan adalah firman Allah, saudara. Firman Allah itu digambarkan seperti ketopong. Ketopong itu helm bentuknya, helm baja. Saudara, kenapa digambarkan seperti helm? Kenapa Paulus menggambarkan firman Allah itu seperti ketopong yang menutupi kepala kita, saudara? Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa ketopong itu, firman Allah itu akan melindungi pikiran kita. Makanya kita harus sering-sering membaca firman Allah. Kita bergaul dengan Tuhan kita lewat membaca firman Allah, dan supaya firman Allah itu yang menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Dan yang dikatakan ketopong keselamatan dan pedang roh, saudara. Kemudian bagian yang terakhir dalam ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi senjata yang terakhir adalah berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya kita tidak boleh tidak berdoa, saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Apakah ketika kita bangun pagi masih ada jam-jam doa yang kita ambil? Atau setelah kita bangun pagi, kita hanya sibuk dengan HP, kita hanya nonton-nonton yang tidak terlalu penting. Mungkin kita bangun pagi, kita sibuk dengan sosmed mungkin. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, karena musuh kita itu kuat, nah kita juga harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang sudah kita bacakan tadi. Yang terakhir adalah doa. Mari ketika kita mulai bangun pagi, kita ada hubungan dengan Tuhan, kita datang mengambil waktu untuk kita saat teduh menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, karena itulah kekuatan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini sampai sini saya bagikan secara sederhana, tetapi semoga boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh berbuah bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah kami senantiasa berjaga-jaga, dan kami boleh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kami Tuhan kuat, kami boleh mampu melawan segala tipu muslihat iblis. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.